Mana lebih tua? Oh ya, oke, lihat ini, lihat ya. Anak-anak itu bisa melihat dua-dua itu. Kenapa bisa lihat dua-dua? Fakta, kalau orang tuanya susah, nggak punya uang, orang tuanya sakit, mereka bisa sedih, betul? Tapi saat yang sama mereka bisa main-main. Kenapa? Karena mereka bisa melihat, pasti bisa sembuh nanti papaku, pasti nanti papaku bisa cari duit lagi. Maka itu hidup mereka ceria terus, hidup mereka senang terus. Karena anak-anak nggak cuma lihat yang sekarang, mereka sebetulnya melihatnya jauh ke depan. Maka itu mereka bisa ceria dan sukacita terus. Karena belajar nggak dari mereka tentang hal itu. Maka itu kita jarang sekali melihat anak itu sedih. Kalau toh sedih, sebentar lagi hilang, dia ceria lagi. Betul tidak, saudara? Nah, maka itu nggak salah kalau Tuhan Yesus berkata belajar dari anak kecil. Itulah hidup mereka. Maka itu seharusnya saudara sudah punya anak, harusnya itu pintar. Jangan tambah goblok. Karena saudara punya dosen hebat. Dosennya adalah anak-anak saudara. Jadi ini kalau anakmu 3 tahun, kamu sudah kuliah 6 semester. Hampir lulus kamu. Ya kan, anakmu sudah 2. Ya, kalikan aja 1 tahun 2 semester. Berapa tahun anakmu tambahkan 2 umur itu. Ya. Semua yang sudah punya anak harus semakin pintar. Karena kita belajar dari mereka. Mereka itu dosen kita. Guru kita, ini waktu di Surabaya. Jadi hari apa sebentar saya kok lupa. Hari Jumat pagi. Ya, Jumat pagi. Anaknya Henry dengan Hemus. Ya. Tiba-tiba snap. Pagi-pagi 3:30. Ya, saya masih di Tulungagung. Terus, hari Kamis, sore Kamis. Maka saya ditelepon oleh Pak Tapenson. Panik mereka semuanya. Nah, saya tuh belum pernah tahu Henry nangis. Baru hari itu dia nangis betul. Dia panik. Ya, sama nggak panik punya anak begitu. Nah, besoknya hari Jumat sore, anak sudah boleh pulang. Terus saya ngomong pada Henry. Nah, ini loh pengalamannya. Anakmu baru 1. Begitu kamu tahu dia step, kamu nangis. Wajar itu Bapak. Nah, inilah pelajaran yang bagus. Terus katakan belajar dari anak-anak. Kalau kamu sebagai seorang Bapak bisa panik dan memperhatikan, sangat takut melihat anak seperti itu. Sebetulnya seperti itu Papa di surga lihat kita semua. Oh, nggak ada yang ngamen? Amen. Betul nggak? Kalau kamu bisa mengkhawatirkan anakmu yang step, wajar kamu nangis. Maka seperti itu Papa di surga. Maka itu hidup ini nggak perlu khawatir, nggak perlu panik. Ada Papa yang memperhatikan kita semua. Nah, masalahnya kita belum punya 2 cara pandang ini. Kita cuma lihat fakta yang kelihatan sekarang. Di balik itu ada yang kita nggak bisa lihat. Nah, itu yang kita tunggu. Mengerti sekarang ayat ini, saudara? Ini ayat dahsyat sekali. Saya akan baca lagi ayat ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Oke? Kita lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya, sebelahnya persis langsung. Coba salah seorang saudara baca. Akhirnya Henry betul belajar. Iya, itulah Papa di surga. Kepada anakmu aja kamu sayangnya luar biasa. Papa juga sayang kita luar biasa. Nah, jangan dibaca ayat 7. Bisa berkata amin? Amin. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, anak-anak yang paling hebat mengenapi ayat ini. Iya atau tidak? Nah, coba jawab, iya atau tidak? Kenapa anak-anak paling hebat? Mereka nggak perlu lihat, Pak, hidup ini pakai penglihatan, cuma percaya saja. Kenapa? Ayo, beri jawaban. Mengapa anak-anak hidupnya seperti ini? Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yang sudah punya anak itu loh. Ayo, kenapa anak-anak bisa hidupnya karena percaya, bukan karena melihat? Ayo, yang sudah punya anak, coba jawab. Ibu-ibu. Ya. Karena ada bapaknya. Iya, karena ada bapaknya. Nggak pusing. Karena ada bapaknya. Jadi betul saudara Tuhan Yesus berkata, belajar dari anak kecil itu luar biasa.
Maka itu saya berulang-ulang ngomong, kalau saudara-saudara punya anak masih bego imanmu, punya anak yang banyak lagi. Dah, itu aja. Karena dengan anak-anak kita bisa belajar semua firman Tuhan ini. Lihat mereka. Kita kan hebat. Iman kita bertumbuh karena mereka. Betul saudara? Anak-anak itu sungguh bisa melihatnya jauh. Mereka nggak cuma lihat hari ini. Harusnya, maaf ya, jangan tersinggung, tapi fakta, harusnya antara anak-anak dengan kita, siapa lebih pintar? Ayo, siapa jawab? Seharusnya, siapa lebih pintar? Ya kita yang seharusnya, tapi faktanya, kita lebih goblok. Sungguh saya kagum kok melihat iman anak-anak itu. Bisa seperti itu. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah kalau disebut karena percaya, sudah melihat atau belum? Ya belum, masih dipercayai kok. Jadi belajar dari iman anak-anak. Matius pasal yang ke-6. Saya suka sekali memperhatikan satu kalimat ini. Ya, Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-32. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Semua itu apa? Ayat 31. Sebab itu, saya baca dulu ayat 31, Matius 6. Sebab itu janganlah kamu apa? Khawatir dan berkata, apakah yang akan kami minum? Makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah semua itu apa? Ayo lihat lagi. Iya, makan, minum, pakai. Nah bukankah ini kekhawatiran seluruh orang di dunia? Makan, minum, pakai. Betul tidak? Wajar sebetulnya. Tapi setelah kita jadi anak-anak Papa di surga, kalau masih mengkhawatirkan itu tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena kita bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita mengenal Dia tidak sebagai Papa yang baik. Kenal. Nah kalau kita mengenal, maka kita tidak boleh ikut-ikut khawatir seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan. Nah bagaimana cara mengatasi? Masih ayat 32. Saya suka sekali. Ketika saya baca lagi ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalimat berikut ini penting. Akan tetapi. Nah, artinya apa akan tetapi itu? Sebuah kalimat yang disambung dengan kalimat lain pakai kata akan tetapi. Itu artinya apa? Kebalikannya. Kalau bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan panik dengan makan minum pakai, akan tetapi buat kita kebalikannya. Nah, bagaimana kita bisa kebalikan dengan mereka? Ini dia. Akan tetapi siapa? Ayo, siapa? Nah, enggak lengkap sudah baca. Akan tetapi siapa? Nah, yang di surga ini penting. Kenapa? Ya, saya pernah ngomong beberapa waktu yang lalu, saudara masih ingat tidak? Karena kalau cuma karena bapakmu, itu enggak jelas. Bapakmu, contoh, maaf ini ya, supaya gampang mengertinya. Saudara punya tetangga, dan saudara tahu, kepala keluarga tetangga itu bukan polisi. Kalau suatu hari saudara lihat, sudah seminggu nggak kelihatan bapak itu kemana? Sudah seminggu ini, minggu berikutnya nggak kelihatan juga. Lalu kita tanya kepada istrinya, Bu, bapak di mana? Di kantor polisi. Artinya apa? Bukan polisi, 2 minggu di kantor polisi nggak pulang-pulang. Ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu penting, bapakmu itu di mana? Jawab. Di mana bapak kita? Nah, bukan kantor polisi toh. Nah, kalau bapakmu yang di surga, itu artinya apa? Nah, maksud susah bener. Ya, yang punya surga susah bener ah. Bukan cuma tinggal loh, yang punya. Beda loh yang tinggal dan yang punya. Oke? Jadi lagi sekali, akan tetapi Bapamu yang di surga. Jadi artinya yang punya surga. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Kalimat berikut apa? Kata ini penting. Nah,